Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekarisma Imelda dari kelas Oceanografi B dengan NIM 030 PJ Kak Bila. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi modul ketiga ini, yaitu informasi gelombang. Oke, deformasi gelombang. Apa itu deformasi gelombang? Deformasi gelombang adalah suatu perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, dan arah atau sebagainya akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut atau kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang. Deformasi gelombang yang sering dihadapi adalah gelombang pecah, shoaling, difraksi, refraksi, dan refleksi gelombang. Oke, kita next. Nah, jenis-jenis deformasi yang pertama, pembelokan adalah refraksi. Refraksi yaitu pembelokan arah gelombang yang memasuki perairan dangkal disebabkan oleh datangnya gelombang tidak tegak lurus dengan kedalaman, sehingga gelombang yang datang itu membelok. Ini gelombangnya. Oke, kita next. Nah, yang kedua yaitu refleksi pemantulan gelombang yang datang karena menabrak suatu penghalang. Jadi, apabila gelombangnya itu datang, dia itu tuh akan merefleksi, berbalik, karena menabrak suatu penghalang. Biasanya penghalang itu pulau atau breakwater. Oke. Yang ketiga, ada difraksi, yaitu pembelokan gelombang ke daerah terlindung karena terhalang pulau. Jadi, gelombang yang datang dari laut lepas, dia akan berbelok menuju ke daerah terlindung atau daerah di belakang karena dia itu terhalang oleh suatu rintangan, baik itu pulau maupun apa breakwater, sehingga dia itu tuh nggak bisa kayak gini, ini nggak bisa ke sini. Nah, dia itu begini. Oke, next, gelombang pecah. Gelombang pecah adalah bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim karena pada saat gelombang pecah, energi gelombang akan sekaligus terlepas. Gelombang yang menjalar dari gelombang pecah yaitu gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai, kemudian mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan kedalaman laut atau kemiringan laut. Oke, tipe-tipe gelombang pecah ada spilling, splugging, collapsing, dan surging, di mana ini tuh ada nilai NI-nya semua. Ini menandakan kedalaman setiap perairan, di mana spilling ini kedalamannya itu paling kecil atau paling rendah. Sedangkan plugging dan collapsing itu sedang, hanya saja collapsing sudah cukup besar. Nah, surging ini kedalamannya sudah besar atau tajam. Jadi itu kayak spilling itu begini, plugging collapsing segini, surging itu hampir segini. Ada gambarnya cuman nggak aku cantumin. Nah, jadi ini itu bisa mempengaruhi gelombang, arah gelombang yang datang. Nanti besar energinya itu berapa? Untuk yang plugging ini cukup pas untuk surfing. Oke, next ada breakwater. Breakwater adalah struktur yang dirancang untuk melindungi daerah sepanjang garis pantai dari hembasan gelombang laut. Biasanya dibangun secara paralel terhadap pantai dan berada di lepas pantai pada jarak tertentu. Nah, jadi breakwater ini ya seperti tadi rintangan, sehingga rintangan untuk si di gelombang datang, sehingga ini tuh breakwater fungsinya untuk meredam energi yang datang dari gelombang, sehingga gelombang yang datang itu tidak merusak wilayah pantai atau pesisir pantai. Oke, next. Ada jenis-jenis breakwater, ada 3, yaitu yang pertama breakwater tunggal. Ini kelebihannya itu sederhana karena dia hanya satu sisi, jadi pembuatannya itu juga cukup murah.
Tapi sayangnya kekurangannya itu kurang efektif dalam meredam energi gelombang. Kemudian yang kedua, breakwater lepas pantai. Nah, kelebihannya itu meredam banyak energi, sedangkan pembangunannya mahal karena berada di wilayah lepas pantai. Jadi tuh dia tuh letaknya tuh nggak di bibir pantai. Nah, dia cukup banyak meredam banyak energi gelombang karena dia kan letaknya ada di misalnya ada di tenggelam di lepas pantai sehingga gelombang yang datang itu energinya sudah teredam terlebih dahulu. Jadi dia sampai di bibir pantai tidak terlalu besar energinya. Kemudian yang ketiga ada breakwater celah. Breakwater celah itu kelebihannya kapal mudah lewat. Sedangkan kekurangannya mudah terjadi sedimentasi. Biasanya breakwater celah ini dibuat di sekitar pelabuhan agar energi gelombang yang masuk ke pelabuhan itu tidak terlalu besar, kemudian kapal juga bisa masuk. Oke, selesai untuk modul yang ketiga, deformasi gelombang. Terima kasih.